bersama Bina Taruna Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Rahman. Saya akan mengajar bidang studi Sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu cara berpikir sejarah dengan konsep diakronik dan sinkronik. Nah, apa itu diakronik dan sinkronik? Sebelum kita membahas itu, kalian akan saya jabarkan bagaimana konsep berpikir sejarah. Nah, bisa dilihat di PPT ini, di tampilan ini. Di sini ada peta konsep. Jadi dalam memahami sejarah, dalam belajar sejarah, kita akan menggunakan peta konsep. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Di peta konsep ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dasar sejarah, pengertian, ciri-ciri, dan contoh. Nah, yang pertama, apa itu sejarah? Jadi, ketika kalian mendengar kata sejarah, apakah yang terlintas di kepala kalian? Misal, kenangan, masa lalu, nggak bisa move on. Nah, itu merupakan gambaran-gambaran yang terlintas di pemikiran kalian terhadap sejarah. Tapi, pada dasarnya, sejarah itu secara pengertian adalah pendoman penting dalam ilmu sejarah untuk mengkaji seluruh aspek kehidupan yang terjadi pada zaman dahulu. Itu pengertian secara dasarnya tentang sejarah. Secara etimologi, sejarah itu dalam bahasa Arab artinya sajarotun, yang berarti pohon. Jadi kenapa sejarah itu dikaitkan dengan pohon? Karena pohon itu merupakan satu unsur yang memiliki perkembangan yang sangat luas. Contohnya, sebuah pohon itu dimulai dari bibit, ya kan? Dari bibit kecil, lama-lama dia tumbuh akar, tumbuh batang, ranting, daun, buah. Nah, sama dengan sejarah. Dari satu peristiwa, itu bisa menimbulkan peristiwa-peristiwa lain yang lebih besar dampaknya. Seperti itu. Yang kedua, dari Yunani, yaitu historia, atau di sini artinya adalah manusia. Nah, dalam sejarah, manusia itu menjadi pemeran penting karena manusia adalah objek dan subjek dari peristiwa sejarah. Yang ketiga ada dari bahasa Inggris, yaitu history atau masa lampau. Jadi dari pengertian-pengertian itu menggambarkan sebuah peristiwa sejarah, sebuah sejarah yang terjadi pada masa lampau, yang terikat dari manusia, pengalaman-pengalaman manusia, dan masa lalu atau masa lampau, baik itu manusia maupun atau sebuah zaman. Nah, berikut ini, di tampilan ini adalah unsur-unsur dari sejarah. Ada 3 unsur yang mewakili sejarah. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada ruang, yang ketiga ada waktu. Nah, 3 hal ini saling berkaitan. Jadi di gambar PPT ini nanti ada sebuah gambar, ada tiga garis yang mewakili manusia, ruang, dan waktu. Nah, di gambar ini digambarkan bahwa 3 garis ini saling bersilangan. Nah, persilangannya itu yang menjadi sebuah peristiwa sejarah. Jadi ketika manusia, waktu, dan ruang itu saling bersilangan, itulah yang menimbulkan peristiwa sejarah. Seperti itu. Nah, untuk manusia sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa manusia itu merupakan objek dan subjek dari sejarah. Yang kedua, waktu. Waktu ini terbagi menjadi 3. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi dalam mempelajari sejarah, kita mempelajari masa lalu. Tapi kita belajarnya di masa kini. Tapi sejarah itu punya dampak untuk masa depan. Yang ketiga, yaitu ruang. Ruang juga dibagi menjadi 3. Ada lokal, nasional, dan internasional. Nah, kalau lokal, segala sesuatu yang terjadi, misalnya di kota Depok, itu belum tentu dampaknya meluas sampai ke Indonesia, atau bahkan pun dunia. Nah, kayak gitu. Jadi, sejarah itu terjadi sesuai dengan ruang lingkupnya. Ada yang lokal, ada yang nasional, ada yang di internasional.
Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan masuk ke pengertian dari diakronik dan sinkronik. Jadi untuk memahami konsep dasar sejarah, kita punya cara pandangnya yang bernama diakronik dan sinkronik. Apa sih diakronik dan sinkronik? Diakronik itu secara etimologi diambil dari kata Yunani, dia dan kronos. Dia itu melampaui, kronos itu waktu. Jadi diakronik ini melampaui waktu. Seperti itu. Nah, kalau sinkronik ini adalah merupakan cara pandang yang penggambarannya dengan sangat luas menggunakan analisis. PPT ini di sini ada ciri-cirinya. Kalau diakronik itu ruangnya sempit. Jadi ruangnya sempit tapi waktunya panjang. Dan diakronik itu punya ilmu bantu. Ilmu bantunya ada kronologi dan periodisasi. Jadi kalau kalian pernah lihat timeline atau garis waktu, itu merupakan salah satu cara untuk mempelajari sejarah dengan cara diakronik. Contoh, kemerdekaan Indonesia. Di situ kita akan membahas periode dari tanggal 16 Agustus, di mana terjadi peristiwa Rengas Dengklok, sampai nanti di 17 Agustus, peristiwa proklamasi baru dimulai. Jadi yang dibahas itu secara kronologis, dari tanggal 16 sampai 17. Atau kita akan membahas secara periode, membahas Indonesia masa klasik. Kita membagi Indonesia menjadi beberapa periode. Ada zaman batu tua, zaman batu muda, zaman logam. Seperti itu. Jadi itu periode. Nah, yang berikutnya, sinkronik. Sinkronik itu ruangnya luas, tapi waktunya pendek. Nah, sinkronik juga punya ilmu bantu, seperti diakronik. Ilmu bantu sinkronik itu adalah ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, karena sinkronik ini merupakan hasil analisis atau hasil penelitian, seperti contoh, misalnya kita ingin membahas tentang kerajaan Majapahit. Nah, kita tidak membahas, ketika kita membahas kerajaan Majapahit secara sinkronik, kita membahas dari unsur ekonominya, pemerintahannya, kebudayaannya, agamanya, mata pencaharian dan kehidupan sosial, dan peninggalan-peninggalannya sebab runtuhnya. Jadi kita hanya membahas kerajaan Majapahit tapi dari berbagai unsur. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh bagaimana sinkronik dan diakronik. Di sini digambarkan Perang Dunia I, timelinenya dimulai dari 1815 sampai di puncaknya nanti 1914 sampai 1918. Nah, kalau yang di satunya lagi sinkronik. Jadi di sini ada sinkronik dan di sini ada poin A, B, C, D yang mengarah ke sinkronik. Itu maksudnya adalah kita melihat sinkronik dari berbagai sisi. Seperti itu, berbeda dengan diakronik yang merupakan melihatnya dengan cara garis waktu dari 1815 sampai 1914. Ya, kurang lebihnya itu sinkronik dan diakronik. Nah, untuk lebih memahami sinkronik dan diakronik, kalian saya minta untuk mencari pengertian dan contoh diakronik dan sinkronik yang bisa kalian dapatkan dari berbagai sumber, dari buku, pelajaran, internet, dan pemahaman dari yang setelah saya jelaskan. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.